Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Sapitri. Saya ingin menjelaskan tentang final tes yang kali ini dalam 10 soal. Yang pertama, mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu mobilitas sosial atau gerak sosial yang definisikan penampilan perpindahan orang atau kelompok dari setara sosial yang satu ke setara yang lain. Misalnya seorang guru itu menjadi pemilik toko buku. Seorang guru menjadi pemilik toko buku. Berarti seseorang yang berpindah dari ke tempat dari gaji yang kecil ke gaji yang besar. Nah, terus yang kedua, tentang perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu menampilkan ciri khas atau karakteristik masing-masing. Tetapi dalam perkembangan periode ada perbedaan. Maka dari ini yang perkembangan dilakukan itu pembagian atau klasifikasi. Yang pertama dari zaman pra-Yunani kuno. Nah, pada zaman pra-Yunani kuno ini dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, fase batu tua. Fase batu tua itu yang berlangsung pada 4 juta sebelum Masehi sampai 2000, 20.000 atau 10.000 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman batu muda. Zaman batu muda itu berkembang. Zaman batu muda itu yang berlangsung 10.000 atau 20.000 sebelum Masehi atau abad ke-100 sampai ke 20 Masehi. Dalam zaman ini telah berkembang zaman yang signifikan. Ketiga, itu zaman logam. Ya, zaman logam ini berlangsung dari sampai abad 20 sebelum Masehi sampai dengan abad sekarang. Sampai dengan abad 6 sebelum Masehi. Terus zaman Yunani kuno. Zaman ini berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Nah, zaman ini menggunakan sikap on learning attitude. Suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Nah, tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap risk-averse attitude man. Sikap menerima begitu saja sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh subur. Yang ketiga itu zaman pertengahan. Zaman ini tuh berkembang pada abad 6 Masehi. Pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad ke-14 Masehi. Nah, zaman itu tuh disebut dengan zaman kegelapan atau the Dark Ages. The Dark Ages. Nah, zaman Renaissance. Zaman ini berlangsung pada abad ke-14 sampai 17 Masehi. Zaman ini juga pengalihan dan kebangkitan ketika kebudayaan abad telah mulai berubah menjadi. Nah, ada pendidikan yang sikap berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai aspek keadaan zaman. Mampu dijadikan lahan untuk menginovasi pendidikan mulai dari sistem pembelajaran, keterampilan, dan kompetensi mengajar guru. Yang kelima, fenomena pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu terbentur dalam ketidaksinkronan yang ada idealisme. Tujuan pendidikan memang tinggi, sedangkan sistem pendidikan dalam sepenuhnya pendidikan mendukung teknik manusia berkualitas seperti dengan fenomena penyerangan sistem pendidikan. Yang keenam, tentang pertanyaan pribadi tentang terakhir saya kapan makan dengan orang tua, atau saya sering mengatakan apa. Seringkah Anda mengatakan mencintai orang tua? Ya, saya sering. Kalau terakhir makan, kami makan dengan orang tua itu tiap hari. Kami makan memang tiap hari, tiap pagi. Jadi nggak ada yang namanya nggak makan masing-masing, nggak ada.
jarang. Kalaunya ditanya, pernahkah kalian mengatakan pada orang tua, aku mencintaimu atau aku menyayangimu? Saya pernah mengatakannya. Ketika saya mungkin ketika berpergian pernah mengatakan itu, atau lupa ya. Terus yang ketujuh itu yang ditanyakan, apakah Anda apakah sering mencium kening orang tua? Ya sering sih, pernah aja, sering. Tak ada alasannya nggak pernah mencium kening orang tua itu. Setelah sholat biasanya kita akan cium kening, pipi. Kalau ingin bepergian, cium kening, pipi, gitu. Malah kita akan salim tangannya. Oh, yang ke-8, doa apa saja yang orang tua doakan? Apakah kalian tahu doa apa saja yang didoakan untuk kita gitu kan? Tapi doa itu kan kita tak perlu diungkapkan, tak perlu sih diungkapkan gitu, nah, atau diketahui oleh diri kita sendiri gitu. Doa tuh sebuah rahasia. Yang ke-8 itu kan bertanya tentang kita, apa kita tahu tentang doa seorang orang tua. Doa tuh tidak perlu orang tua tahu tentang doa kita, tentang doa orang tua itu untuk kita. Yang penting itu orang tua mendoakan kita dengan tulus, itu nyata. Doanya terkabul, syukur, alhamdulillah kalau gitu ya. Karena kan doa orang tua itu lebih baik dari segala-segalanya. Umur saya itu sudah 21 tahun. Yang sering dikeluhkan oleh orang tua itu, saya terkadang malas. Umur saya 21 tahun tapi saya masih terkadang malas. Malasnya saya itu ya malas sih, juga terkadang tidak, juga terkadang malas, terkadang tidak juga sih. Terkadang juga keluhan orang tua itu yang paling sering dikeluhkan orang tua itu ketika saya tidak menjadi sesuatu yang apa-apa yang penting di sekitar. Saya tidak peduli dengan sekitar, apapun yang terjadi itu penting diri saya. Ya terkadang itu sih yang dikeluhkan orang tua. Terus yang ke-9 itu, apa yang sudah kamu banggakan untuk orang tua? Nah, saya belum melakukan apa-apa untuk membanggakan orang tua. Saya masih tanggung orang tua, saya masih mahasiswa, saya belum bekerja, saya belum membanggakan orang tua. Mungkin pernah membanggakan dengan nilai orang tua, karena saya dulu waktu sekolah itu nilai saya anjlok luar biasa. Ketika saya sampai kuliah semester 1 masih anjlok, tapi yang kedua semester 2 saya buktikan bahwa saya bisa, nilai saya tinggi, lebih banyak A+ daripada B, atau B ada tapi jarang ada yang ada semester 2 itu. Dan itu membuat orang tua saya bangga bahwa saya bisa lebih, bukan pintar sih, lebih bisa memahami apa arti dari kebahagiaan kah? Nah, terus yang 10 itu yang membuat orang tua saya bahagia itu, yang pertama, saya lulus sarjana dengan nilai yang memuaskan. Walaupun tidak tinggi, tapi saya lulus saja sudah buat orang tua bahagia. Terus apa ya, bekerja banyak sih, nggak kepikiran lagi. Yang kupikir kayak pertama untuk bagi orang tua itu dulu lulus jadi sarjana itu dulu dengan nilai yang memuaskan ya. Cukup di sini presentasi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.